Menurut Ibu, apa saja yang dapat menjadi tantangan atau hambatan yang menjadi penyebab atau kurangnya sikap bela negara pada generasi muda saat ini, Bu? Iya Bapak, kalau melihat generasi muda saat ini yang menjadi tantangan bagi mereka untuk ikut serta dalam bela negara gitu ya, karena kurangnya pemahaman mereka tentang wawasan kebangsaan itu pasti. Karena ketika mereka tidak punya rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan itu kurang, tentu panggilan untuk ikut serta dalam mewujudkan bela negara itu juga tidak ada dalam diri mereka. Kira-kira hambatan apa saja yang hari ini membuat generasi muda itu sulit untuk mengekspresikan atau mempraktekkan sikap bela negara itu sendiri? Bela negara mungkin bukannya angkat senjata untuk pergi perang bela negara ya, tapi bela negara lebih ke ideologinya, jiwa bangsa Indonesia itu harus ada di jati dirinya setiap generasi muda. Jadi kenapa hambatannya itu pertama masifnya informasi di media sosial, ada banyaknya informasi hoax, jalur-jalur informasi yang tidak jelas yang menimbulkan perpecahan. Itu pertama. Kedua, adanya sikap kekecewaan lebih kekecewaan terhadap kinerja dari pemerintah itu sendiri. Menurut Kak Fitri nih, Ya. apa aja yang dapat menjadi tantangan atau hambatan yang menjadi penyebab kurangnya sikap bela negara pada generasi muda saat ini, Kak? Mungkin kurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan ataupun organisasi kepemudaan membuat rasa tanggung jawab terhadap negara tidak tumbuh secara optimal. Menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan di generasi muda sekarang yang menyebabkan generasi muda itu sudah memiliki kurang sikap bela negara? Menurut saya, kurangnya figur-figur pemimpin kita, tokoh-tokoh kita yang mempunyai figur kepemimpinan untuk dicontoh pada generasi muda. Menurut Abang, apa saja yang dapat menjadi tantangan atau hambatan yang menjadi penyebab kurangnya sikap bela negara pada generasi muda saat ini? Menurut saya, tantangan yang menjadi penyebab kurangnya sikap bela negara adalah tingginya paparan informasi negatif seperti hoax, ujaran kebencian, konten radikal di media digital mempengaruhi pola pikir generasi muda terhadap bangsa dan negara. Andainya Ibu diberikan kesempatan untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara ini di bidang Ibu yang kuasai hari ini, nah apa satu hal konkret yang bisa Ibu lakukan? Baik, selaku ASN yang tentu berorientasi pada pelayanan, yang bisa saya lakukan adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga melalui pelayanan yang saya berikan, harapannya terbangun rasa percaya masyarakat yang mungkin sudah rusak selama ini, tapi dengan kontribusi nyata dari kerjaan saya sehari-hari, terbangun kembali rasa percaya itu, Bapak. Apabila Ibu diberikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini sesuai bidang yang Ibu teladani, nah kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk negara ini? Pertama mungkin merubah pola kebiasaan kita yang dulunya ini bersifat di hanya instruksi diarahkan, tetapi lebih ke diskusi. Seandainya nih, Kakak diberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di bidang yang Kakak kuasai ini, apa satu hal konkret yang ingin Kakak lakukan, Kak? Jika diberi kesempatan, saya ingin menjadi contoh dalam hal etika kerja, disiplin, dan komitmen terhadap tugas saya. Saya percaya perubahan besar dimulai dari sikap individu. Dengan menunjukkan dedikasi dan konsisten dalam bekerja, saya berharap dapat menginspirasi orang lain untuk menjadi ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Bu ini kalau dikasih kesempatan untuk berperan aktif langsung untuk kemajuan Indonesia, apa yang bisa Ibu lakukan? Saya akan melakukan, zaman sekarang kan ada teknologi. Saya akan menggunakan teknologi secara inovasi, transparansi, untuk membawa negara kesatuan Indonesia ini ke kancah bidang internasional untuk bersaing.
seandainya Abang diberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di bidang yang Abang kuasai sekarang, apa satu hal konkret yang ingin Abang lakukan? Untuk satu hal yang konkret ingin saya lakukan adalah memastikan bahwa pekerjaan saya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Saya ingin lebih peka terhadap masalah yang ada. Menurut saya negara bukan hanya soal pertahanan, tapi juga tentang kepedulian sosial dan berkontribusi nyata di lingkungan sekitar. Di tengah maraknya disinformasi di media sosial hari ini, menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan terbesar untuk bangsa kita saat ini dan bagaimana peran kita sebagai ASN untuk mengatasinya? Iya, di tengah maraknya isu-isu yang tidak bisa dipercaya saat ini gitu ya Pak. Kita selaku ASN tentu harus pintar memilah mana informasi yang perlu kita percayai, mana yang tidak. Untuk itu kita perlu menguasai diri dan memperkaya diri kita dengan informasi-informasi yang terpercaya, sehingga kemudian ketika ada informasi yang beredar, kita tidak dengan mudah terprovokasi. Di media sosial hari ini banyak informasi yang disinformasi dalam tanda kutip atau sering disebut hoax. Nah, kira-kira peran ASN untuk menangani hal tersebut bagaimana? Peran ASN untuk menangani hoax tersebut, filter informasi sebelum sampai ke masyarakat. Kita pemerintah lah yang melakukan filter tersebut, filter informasi dulu sebelum sampai ke masyarakat. Karena tingkat pendidikan di Indonesia ini tergolong rendah. Mereka belajar lagi tidak melalui baca buku, tapi melalui media sosial. Media sosial itu yang belum tentu teruji kebenarannya, itu aja. Di tengah maraknya nih informasi hoax dan perpecahan di media sosial khususnya ya Kak, menurut Kakak apa tantangan terbesar bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita menghadapinya Kak Fitri? Mungkin tantangan terbesar bagi bangsa saat ini itu menjaga stabilitas sosial di tengah arus informasi yang begitu cepat. Jika masyarakat mudah terprovokasi, maka stabilitas nasional bisa terganggu. Peran saya adalah menjadi contoh dalam bersikap tenang, tidak reaktif dan mengedepankan musyawarah serta dialog dalam menyikapi perbedaan. Sepengetahuan kita nih ya, semakin berkembangnya teknologi, informasi hoax dan perpecahan semakin banyak terjadi. Menurut Ibu apa tantangan dan termasuk apa peran Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Menurut saya sebagai warga negara yang baik, kita harus bijak menggunakan medsos. Berita hoax jangan langsung dipercaya, kita share dulu, dan tolong jangan langsung share dan memberikan komentar-komentar yang bisa memacu memecah persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Di tengah maraknya informasi hoaks dan perpecahan di media sosial, menurut Abang, apa yang menjadi tantangan terbesar bangsa kita saat ini dan bagaimana peran Abang untuk menghadapinya? Menurut saya tantangan terbesarnya adalah kurangnya etika dalam bermedia sosial. Banyaknya orang yang menyampaikan opini secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kalau peran saya adalah menggunakan sosial media secara bijak, menyebarkan konten positif dan tidak memperkeruh suasana. Dari hasil wawancara ini, kita bisa melihat bahwa bela negara tidak selalu berarti angkat senjata. Tetapi bisa dimulai dari hal sederhana sesuai dengan bidang masing-masing. Tantangan seperti hoax, perpecahan media sosial, dan pengaruh globalisasi memang nyata, terutama bagi generasi muda. Namun, dengan sikap profesional, bijak dalam menggunakan media sosial, serta menjaga persatuan dan nasionalisme, kita semua sebenarnya sudah ikut berkontribusi dalam membela negara.
Peran ASN dalam rangka kesiapsiagaan bela negara sangat strategis karena ASN merupakan unsur utama penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. ASN tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai aspek. ASN harus memastikan kebijakan negara dijalankan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN selalu siap merespon perubahan, memahami regulasi baru, dan melaksanakan kebijakan pembangunan nasional demi kemajuan bangsa. Seorang ASN harus memiliki kecerdasan emosional ketika menghadapi keluhan masyarakat. ASN dilarang memihak dalam politik praktis Agar bisa melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan. Singkatnya, ASN adalah tulang punggung jalannya roda pemerintahan. Jika ASN yang memiliki kesiapsiagaan bela negara yang tinggi, Maka pemerintahan akan berjalan dengan efektif. Negara akan kuat negara akan kuat, Negara akan menjadi kuat. dan masyarakat akan sejahtera. Dan masyarakat akan sejahtera. dan masyarakat akan sejahtera. Terima kasih.